Yo, what's up brother and sister, kembali bersama Gimbal Core di channel Anak Desa. Kembali dan masih bersama Mas Sigit selaku Kepala Desa Bulakan. Masih sehat, masih oke? Alhamdulillah. Alhamdulillah, herabbil alamin. Mas Sigit, kita melanjutkan obrolan yang tadi Mas Sigit. Siap, Mas Gimbal. Minimal obrolan yang tadi, aku udah dapat poinnya bahwa jenengan sebagai Kepala Desa atau bapaknya warga, itu sedikit banyaknya mengetahui tentang cerita dan kearifan lokal. Ya, Aku rasa itu sangat menarik dan patut kita apresiasi. Kita skip ke topik lain Mas Sigit. oke, Gimbal. Kalau tadi kita udah ngebahas kearifan lokal, kita pengen tahu dong supaya teman-teman di luar sana, teman-teman anak desa ini tahu, bahkan merasa terinspirasi. Bagaimana seorang sosok muda, sosok Mas Sigit itu menjadi kepala desa? Awalnya bagaimana? Ceritanya bagaimana, Mas? Ya. Boleh dong sharing. Ya sedikit ini sejarah lah ya. Ya. Jadi awal sebelum saya jadi kepala desa, saya sempat jadi fasilitator pemberdayaan di Oh, sudah berkecimpung dan Sudah. sudah Ya. aktif di desa. Ya, saya pernah aktif di pemberdayaan masyarakat, terus Oke. kemudian dari salah satu program pemerintah dulu. Oke. Terus kemudian saya sempat juga diajak teman-teman untuk gabung di NGO yang bergerak di bagaimana kita memberdayakan pemerintah desa untuk bisa membuat perencanaan sendiri. Maksudnya NGO, NGO, ya. non government organization? Ya, betul. Oke, nice. Betul. Jadi kita Apa bergerak di bidang apa di NGO tersebut? kita peduli dengan desa, bagaimana karena desa itu waktu itu mereka kebingungan tentang bagaimana menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa yang ideal Oke, sesuai dengan oke. undang-undang yang ada. Nah, kami tergerak untuk coba, kemudian kita juga difasilitasi dari teman-teman Kompak untuk membangun Teman-teman satu- apa tadi? Kompak. Kompak itu Kompak itu salah satu paguyuban. bukan. Jadi apa ya? Australian Foundation punya pelaksana namanya Kompak. Nah, kebetulan satunya ada di Semacam Pemalang. asosiasi dan itu dikelola oleh NGO dari Australia. Iya, Oke, next. kita dari Australian Foundation. Nah, terus kemudian setelah selesai, kemudian kontrak selesai, saya habis terus pulang kampung. Begitu pulang kampung, saya masuk di salah satu unit kegiatan di kecamatan. Saya jadi ketua UPK waktu itu. Ketua UPK, kemudian ketika saya jadi ketua UPK, saya sering di rumah. Saya sering di rumah ketemu sama teman-teman, ya jagongan bareng lah, Oke. nongkrong biasa, ngumpul bareng. Sharing-sharing apa ngobrol yang kurang bareng. gitu-gitu ya. Akhirnya muncul, jadi teman-teman ayo mulai dari sekarang kita cobalah, kita benahi desa kita. Kita benahi desa kita. Nah, dari situ semangat dari teman-teman muda itu, akhirnya kita membentuk satu komunitas yang biasa nongkrong bareng kalau malam. Komunitas anak muda, artinya Iya. saat itu sudah ada pergerakan dari Mas Sigit bersama rekan-rekan. Iya, Oke. artinya kita nongkrong bareng, terus bagaimana kita punya desa yang nantinya kita menjadi bisa dilihat Bisa dari dibanggakan. semangat. Ya. Oke. Akhirnya 2017 itu menjadi tonggak awal. Tonggak awal. 2017. Ayo. Akhirnya saya didorong sama teman-teman muda, anak-anak muda, mereka bergerak bersama dan alhamdulillah di Bulakan ini kita politiknya sehat. Tidak ada Waduh. politik uang. Sehat yang bagaimana nih? Tidak ada politik uang. Oke, nice. Jadi tidak ada politik uang, bahkan waktu itu ketika saya mendaftarkan menjadi calon kepala desa ini, warga masyarakat pada datang ke rumah. Mereka bawa beras, Wah, bawa gula, keren. bawa rokok gitu. Dan Yang awalnya itu tumbuh dari ide-ide kecil, ide-ide kreatif Iya. sama teman-teman Iya, anak-anak teman-teman, muda gitu ya. teman. Oke, menarik. Dan kita mulai dari awalnya dari media sosial. Kita pakai Facebook. Betul. Karena Facebook waktu itu di sini masyarakat hampir semua pakai Facebook. Jadi Keren. pakai Facebook kegiatan-kegiatan kita up di situ, terus silaturahmi ke masyarakat. Jadi awalnya dari teman-teman muda, kemudian merambah ke teman-teman warga masyarakat yang sepuh-sepuh. Yang sepuh-sepuh Oke. kita poyani, kita datangi. Ya, akhirnya 2018 pemilihan dari 3 calon saya terpilih. Sebelum ke situ, sebelum ke titik Siap, itu, siap. memang sudah tertarik untuk menjadi kepala desa
karena ada panggilan jelas lah, mungkin putra daerah ya pengen membangun, atau mungkin ada dorongan atau dukungan dari teman-teman yang lain? Awalnya sekitar? tidak, jadi saya tidak punya pikiran kepengen menjadi kepala desa. Ya, Karena- rata-rata gitu bro ya. Iya. Tapi justru itu yang jadi dan berhasil. Nah, next. Bahkan waktu itu saya berdoa, ya Allah, ini teman-teman dorong saya, semoga saya tidak jadi kepala desa. Masa begitu? Saya Doanya malah berdoa begitu seperti doanya? itu. Karena menurut saya kepala desa ini sosok yang luar biasa. Ya, betul. Yang harus menjadi Betul. cerminan contoh dari sekian banyak masyarakat. Itu poin. Ya, jadi Bulakan ini ada 12.000 penduduk. Ya, kita gede juga selalu ya. dilihat. Nah, makanya saya waktu itu, ya Allah, tetapi Allah berkehendak lain. Iya. Allah berkehendak lain, akhirnya, dan juga alhamdulillah saya didorong sama teman-teman muda dan beberapa tokoh-tokoh tua juga, tokoh agama dan sebagainya. Akhirnya waktu itu kita komitmen, ayo saya mau mencalonkan diri menjadi kepala desa, yang penting saya dibantu. Selama proses tersebut, pada saat mencalonkan diri sampai akhirnya berhasil, menemukan banyak kesulitan atau tidak? Kesulitannya jadi kita karena melihat ya, masyarakat ini latar belakangnya berbeda. Ada yang dari latar belakang pendidikannya cukup bagus, ada yang Oke, kurang, beragam ada lah yang ya. bahkan terbelakang. Jadi komunikasi yang dibangun itu memerlukan apa ya? Kita penempatan diri. Kuncinya sebenarnya kita sumeh lah, murah senyum. Betul. Itu. Jadi kesulitan-kesulitan yang muncul sebenarnya hampir sama mungkin. Ya, relatif bisa di inilah ya. Iya. Tetap lancar lah ya. Ya, Oke, alhamdulillah. ini menarik obrolan juga ternyata. Tadinya kita pengen ngobrol tipis saja, tapi ternyata detail. Tapi luar biasa, sebagai informasi teman-teman di luar sana, putra daerah membangun ide-ide kreatif dekat dengan teknologi digital lah, itu luar biasa. Dalam sejarah Bulakan kades paling muda ya saya ini. berarti. Oh yo, Ngawali. God bless Biasanya you sepuh-sepuh. Mas Sigit. Oke, Oke. itu proses awal. Sekarang aku naikin lagi sedikit lagi stepnya. Berarti mencalonkan, timbul ide atau kepikiran mau jadi kades itu 2017. 2018 berarti kades? Ya, Atau 2019? 2018 pemilihan kepala desa. Oke, Kemudian pelantikannya Desember 2018. Desember. Berarti ketok palu anggaplah 2019 jadi kepala desa. Iya. Berarti ke sini sudah 2 tahun ya? Iya, betul. Ini yang menarik Mas Sigit. Ya, ini menarik juga nih. 2 tahun kepemimpinan dihadapkan dengan problem yang aku rasa problem semua orang Iya. ya. Pandemi corona. Artinya itu bukan sesuatu hal yang ringan, apalagi ya bukan hal sepele. Itu persoalan berat dan harus dipikul bersama. Gimana Mas Sigit rasanya menjadi lurah pertama termuda, tapi seolah-olah dalam pandangan saya itu jenengan langsung dikasih PR yang berat. Gimana cara menanggulanginya? Itu sesuatu yang nikmat sebenarnya. Nikmat Sekali. Jadi nikmat tapi puyeng kepala. nikmat. Ya, kalau kita bicara puyeng semua pasti puyeng. Iya, Tapi- soalnya kan banyak kebijakan-kebijakan Ya, yang akhirnya jelas. berubah gitu kan. Dan enaknya akhirnya kita tahu, kita bisa ngerti, bisa belajar bersama, terus bisa bereksperimen di situ apa yang akan kita lakukan terhadap kondisi seperti ini. Karena praktis di tahun 2019 kita masih enjoy, aman, kita melakukan perencanaan untuk 2020. Tapi endingnya di 2020 muncul pandemi yang luar biasa. Bahkan di Bulakan ini dana desa hampir sebagian besar untuk penanganan itu. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau, Oke. karena mesti lebih jeli dan kreatif lagi. 1,7 miliar untuk BLT dana desa, belum untuk penanganan Yang lain. sebelumnya nggak pernah terganggu oleh hal-hal yang sebesar itu. Betul Oke. sekali, betul sekali. Tetapi alhamdulillah kita juga dengan pendekatan ke masyarakat, kita edukasi bersama, kita aktifkan untuk jogo tonggo dan sebagainya. Iya. Masyarakat sadar, oh iya, kondisi seperti ini bukan cuma di Bulakan, Oke. tapi ada di seluruh dunia, Seluruh bahkan wilayah, seluruh betul. dunia. Jadi masyarakat ini menyadari hal itu, kemudian kita bersama-sama bangkit bersama. Di masa-masa awal itu sulitnya luar biasa, karena masyarakat Bulakan ini sebagian besar perantau dan mereka
bermata pencaharian sebagai buruh, Oke. buruh bangunan dan sebagainya. Ya, ketika ada pandemi mereka beramai-ramai pulang dari kota, otomatis di kampung ini semua orang sebagian besar ini tidak punya aktivitas. Kaget Menganggur, lah ya. Sama-sama Tetapi ternyata hikmahnya ketika mereka kebingungan di rumah tidak punya aktivitas, mereka muncul ide-ide kreatif. Nah, itu dia. Kreatif mereka Akhirnya. bikin satu produk yang bisa dijual dan bikin satu kegiatan yang itu mendapatkan nilai lebih bagi mereka Termasuk dan keluarga. Pemdes sendiri akhirnya mau tidak mau kreatif. Iya, jadi kami tahun kemarin kami mencoba ya, karena adanya pandemi, sekolah ditutup semua, anak-anak belajar dari rumah, belajar daring, keluhan masyarakat adalah tentang kuota. Itu yang terjadi. Oh, iya. Itu terjadi, akhirnya teman-teman penggiat IT desa, kita duduk bersama dengan anak-anak muda yang konsen dengan IT, kita duduk bersama, ayo kita bikin sesuatu yang ini bisa membantu anak-anak kita, generasi kita untuk tetap belajar, tapi tanpa membebani orang tua. Keren. Jadi waktu itu teman-teman penggiat IT desa ini membuat satu aplikasi yang dinamakan Abdi. Apa itu? Abdi. Aplikasi belajar daring tanpa kuota. Oke. Jadi itu dibikin teman-teman sendiri. Siapa yang menciptakan? Jadi ada di sini saya sebut ruang komunitas. Oke. Ruang komunitas ini mewadahi teman-teman yang dia punya hobi tentang Workshop IT. ruang kreatif lah ya. Iya, Oke. kita ruang kreatif dan kebetulan ada Om Yayit ya sebagai mentornya di sini. Oke. Dia membuat satu itu, kemudian ini bermanfaat sekali. Kemudian yang kedua kita juga ada di tahun 2020 ini karena bagaimana kita dengan 2021 Mas? Sekarang? 2020 kemarin. Oh, kemarin. Oh, ini cerita kemarin. Oke, sorry. Kita masih cerita kemarin. Jadi 2020 kita dengan segala keterbatasan kita mencoba membuat satu inovasi juga terkait karena Bulakan waktu itu ditetapkan sebagai desa lokus stunting. Desa apa? Lokus stunting. Aku kurang Iya. kopi nih. Apa nih? Stunting. Jadi pertumbuhan anak yang lambat. Oh. Nah, akhirnya bagaimana kita memantau itu, bagaimana kita mengetahui, terus bagaimana pemerintah desa ini bisa menangani itu dengan tepat tanpa salah sasaran. Akhirnya teman-teman juga membuat satu aplikasi anak bunda, di mana itu berbasis website. Ketika kegiatan di Posyandu juga kita bisa tahu langsung dari website dan kita tahu satu anak itu dikasih kartu pintar yang kita sebut kartu pintar itu di situ sudah ada daftar namanya sesuai dengan identitasnya masing-masing anak. Semua sudah ada Ya, di situ dan ya. ketika Posyandu mereka tinggal tap saja, terus kadernya masukin tinggi badan berat badan langsung ketemu. Dan Indikasi sepertinya itu stunting tidak kan? dilakukan oleh semua daerah. Keren. Ini yang pertama di Keren. Indonesia. Makanya aku Pertama langsung Indonesia. bisa tahu. Ya, Keren. dan waktu itu kita diminta paparan di provinsi juga kita sampaikan lah. Untuk wilayah desa loh ya. Ya, untuk wilayah desa dan itu bermanfaat sekali sehingga kami ketika Tentu menganggarkan saja, betul. pemberian makanan tambahan di tahun 2021 ini sesuai dengan data yang ada. Jadi per individu itu kita ketahuan berapa sih anak yang Oh, iya. dikasih stunting, anak yang sehat dan sebagainya. Otomatis kita memberikan tambahan makanan gizi mereka juga sesuai dengan tadi. Dan monitoringnya juga sudah enak karena Gampang, based on data iya. digital semua sudah Iya, dan sudah terdata ya. Basisnya juga website kan. Iya, Siapa itu dia saja di mana makanya. saja bisa mantau. Kalau boleh aku simpulkan buat Mas Sigit ya, ada kalimat yang pas buat jenengan berarti di sini. Jenengan tadi bicara kreatif, jenengan bicara dari keterbatasan, jenengan bicara situasi yang sulit, terus kemudian bagaimana kita supaya bersinergi, bersatu. Kalimatnya itu adalah kreativitas tidak lahir dari kemapanan, tapi kreativitas lahir dari keterbatasan. Aku pikir itu jelas. Itu Jenengan berawal Cocok, dari masa pandemi padahal itu baru menjadi kepala desa, dihadapkan dengan kebijakan-kebijakan yang berubah, ya kan? Iya. Wah, menarik. Apa ya? satu lagi Mas masih ada. Oh, apa tuh? Wah, Jadi, seru nih. Tahun 2020 kemarin kita dinobatkan sebagai desa juara 1
website tingkat kabupaten. Oh, itu. Tahun ini kemarin. apresiasi buat temen-temen IT desa juga nih, Ya, kayaknya nih, keren. ini Gimana semua ceritanya gimana? Ya dimotori sama Om Jayet ini, Om Jayet. Oke. Om Jayet ini Selaku motor ya. IT? Selaku IT-nya di desa. Oke. Ini luar biasa. Kemarin tahun 2019 kita juara 3, 2020 kita naik peringkatnya. Jadi juara 1. Keren. Semoga ke depan ini bisa jadi contoh bagi desa yang Amin. lain. Sebenarnya Amin. kita pengen menginspirasi desa yang lain. Ayo, kita kreatif lah. Kita menuju desa digital, tetapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Amin. Itu keren kalau menurut saya. Dari cerita Mas Sigit sangat apa ya, inspiratif ya kalau gue bilang, karena ya itu gue rasa jawabannya Mas Sigit pun akhirnya sudah menemukan sendiri, meskipun di awal sebelumnya bahkan berdoa supaya nggak jadi kepala desa. Tapi ya udah. Tapi ternyata Apa namanya? nikmat. Ternyata Iya. nikmat. Oke, ternyata nikmat ya. Ternyata Baru nikmat. banget aku pengen tahu 2 tahun menjadi kepala desa apa rasanya, enjoy apa nikmat? Ternyata Pokoknya enjoy apa puyeng? Ternyata nikmat. ternyata Oke. nikmat. Baik, Jadi baik. kita tahu bagaimana pusingnya seorang kepala desa, kemudian kita bisa merasakan betapa nikmatnya jadi seorang kepala desa. Betapa kita bisa tersenyum ketika melihat Keren. kita bisa menolong salah satu warga yang sesusahan, kemudian dia bisa berdiri, bisa berjalan kembali. Kita satu kepuasan yang Ya. mungkin itu tidak terbeli di mana saja. Betul. Untuk Desa Bulakan sendiri, dari Mas Sigit sebagai kepala desa, apa yang paling menurut Mas Sigit paling bisa dibanggakan? Yang paling bisa dibanggakan di Desa Bulakan. Bulakan adalah warganya. Jawabannya ternyata tepat. Aku mengharapkan beliau menjawab itu, tapi ternyata benar. Warganya. Keren, karena ya faktor utama ya warganya, Iya, SDM kan. betul, Nah, betul. Terus apa nih? Karena warga Bulakan Kenapa? ini tergolong kreatif, cerdas dan sebagainya. Ketika kita musyawarah Oke. hidup, ya Oke. musyawarah hidup pasti. Dan selain warganya juga kita punya sumber alam yang bagus, kita punya potensi yang bagus, yang itu bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan penghasilan untuk masyarakat. Nah, tinggal bagaimana kita mengolah. Bicara SDM bisa dibentuk dan bisa dibangun ya. Iya. Asalkan mampu bersinergi sama mampu mengelola, itulah salah satu ciri leadership yang seharusnya begitu ya. Iya. Luar biasa. Gimbalcore di sini bersama anak desa. Kita akan kembali lagi di season selanjutnya sambil prepare mau buka puasa. Masih akan ada lagi topik-topik menarik bersama Mas Sigit. Tetap bersama anak desa ini.